Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salsa Zatukonaan, nomor absen 30 dari kelas 12 OTKP 1. Jadi di video saya kali ini, saya bersama rekan tim saya akan menjelaskan tentang contoh materi resensi untuk tugas penilaian mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Evi Rinawati. Untuk judul resensi yang kami angkat adalah seorang santri bernama Kinan yang merupakan jodoh pilihan Bunda untuk anaknya, yaitu Aliza. Buku yang kami resensi ini berjudul Santri Pilihan Bunda, yang merupakan buku novel Indonesia karangan Salsabila Valencia yang sering akrab dipanggil Aca. Novel ini merupakan novel yang diterbitkan oleh PT Cloudsbox pada tahun 2021 dengan tebal halaman 328 halaman dengan berat 0,30 kg. Santri Pilihan Bunda merupakan novel karangan Salsabila Valencia. Novel yang diangkat dari cerita Wattpad ini menyuguhkan kisah cinta yang dipadu dengan tema yang religi. Novel ini mengisahkan tentang Kinan dan Aliza, sepasang suami istri yang menikah karena dijodohkan. Walaupun tema yang diusung terbilang sangat umum, namun penulis mampu memberikan sentuhan berbeda dalam novel Santri Pilihan Bunda dan memberikan kesan lain serta terasa istimewa dalam novel ini. Perjodohan yang tidak pernah ada dalam buku rencana Aliza, yaitu harus menikah dengan seorang santri pilihan bundanya, Kinan Ozama El-Fatih, seorang santri salah satu pondok pesantren terkenal di kotanya, pria tinggi dengan alis tebal, pahatan wajah yang terbilang sempurna, serta sedikit rahasia dalam dirinya. Sikap yang dingin tak berlaku saat sedang bersama Aliza yang sekarang berstatus istrinya. Entah kenapa, sikap manja itu selalu saja muncul ketika sedang bersama Aliza. Aliza Sakwin Ikala, gadis cantik pecinta batu es, dengan bulu mata lentik serta badannya yang terbilang mungil, membuatnya terlihat begitu imut. Sikapnya yang cuek, yang mengharuskan Kinan untuk mencair jika bersama Aliza. Karena jika keduanya sama-sama cuek, maka bisa dipastikan hubungannya akan terlihat seperti apa. Bagi Kinan, walaupun dirinya dan Aliza dijodohkan, Aliza tetaplah istrinya. Tanggung jawabnya, ia harus membimbing Aliza dengan baik dan membuat bahagia gadis itu. Novel Santri Pilihan Bunda ini menyuguhkan kisah yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di samping kisah asmara kedua tokoh utama, penulis juga banyak menyisipkan hubungan karakter dalam novel ini dengan orang tua, saudara, teman, serta sahabat mereka. Tipikal cerita semacam inilah yang mampu lebih mudah untuk menarik imajinasi pembaca masuk ke dalam pusaran arus cerita. Lalu juga ada tambahan gaya bahasanya nih. Novel ini menggunakan gaya bahasa yang sangat mudah dipahami, malah tergolong gaya bahasa yang gaul. Pemilihan gaya bahasa inilah yang mampu menarik banyak minat pembaca, terutama pada kalangan remaja kekinian. Nah, juga alur ceritanya yang ringan juga bisa jadi daya tarik tersendiri. Buku ini dapat jadi pilihan rekomendasi untuk para penyuka novel dengan alur yang tidak terlalu rumit dan bikin pusing. Ceritanya cukup gampang dipahami, namun juga mampu mengaduk emosi. Novel Santri Pilihan Bunda ini mampu membuat pembacanya kecanduan untuk terus membalik lembar demi lembar maupun halaman demi halaman. Dalam novel ini, penulis banyak menyisipkan nilai-nilai Islami, terutama pada sikap karakter utamanya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapkan pada karakter utama diselesaikan dengan cara pandang Islami. Secara teknis masih ada beberapa kesalahan tim dalam novel Santri Pilihan Bunda. Meski masih bisa dimaklumi, beberapa kesalahan tersebut berpotensi membuat makna kalimatnya jadi bias. Kesalahan teknis semacam ini tidak menutup kemungkinan bisa membuat pembaca salah memahami maksud kalimat yang ingin disampaikan oleh penulis.
Tema cerita yang diangkat dalam novel Santri Pilihan Bunda ini boleh dibilang cukup klise. Untuk sebagian pembaca, mungkin tema semacam ini terasa terlalu ringan dan kurang menantang. Selain itu, penggalian dan pengembangan beberapa karakternya juga masih terasa kurang detail dan mendalam. Hal ini membuat novel Santri Pilihan Bunda berpotensi kurang mampu menarik minat pembaca secara lebih luas. Terlebih pecinta novel kelas berat. Kemudian tentang sisipan nilai-nilai Islami, meski sebelumnya hal ini bisa jadi poin lebih, namun di sisi lain juga bisa menjadi kelemahan dalam novel Santri Pilihan Bunda. Bagi beberapa pembaca yang mungkin tidak beragama Islam, nilai-nilai Islami yang disisipkan boleh jadi malah memperlebar jarak antara pembaca dengan cerita di dalamnya. Hal ini juga bisa mengurangi potensi novel Santri Pilihan Bunda untuk menarik minat baca secara luas dan umum. Lewat novel Santri Pilihan Bunda, penulis menyisipkan pesan bahwa tidak selamanya perjodohan yang diatur orang tua menyebabkan ketidakbahagiaan sang anak. Penulis ingin menekankan bahwa orang tua sejatinya ingin yang terbaik untuk anaknya. Hal ini penulis mewujudkan dalam kisah Alisa yang menemukan kebahagiaan menjalin rumah tangga bersama Kinan, seorang santri yang dipilihkan untuknya oleh sang bunda. Namun ketika kebohongan-kebohongan tersebut diungkap secara jujur, meskipun pahit dan menyakitkan hati, kehidupan karakter-karakternya menjadi lebih tenang dan damai. Meskipun klise, nilai-nilai seperti ini tetaplah penting dan patut untuk dijunjung tiap manusia, tanpa terkecuali. Video penjelasan kami mengenai resensi dengan judul Santri Pilihan Bunda. Novel ini juga cocok di kalangan semua kalangan, khususnya pemuda-pemudi yang penasaran dengan isi novel tersebut. Mau tahu kelanjutan dari ceritanya? Jawabannya ada di novel Santri Pilihan Bunda. Novel ini akan membuat kamu tertawa, sedih, dan juga merasa geram. Gak percaya? Baca aja novelnya.